Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kok lemes sih? Kok pada lemes sih? Gimana kalau ibu bilang, gimana kabarnya hari ini? Kalian jawab dengan semangat, baik, sehat, luar biasa. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Coba ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Kok masih lemes gitu sih? Ayo dong ditambah lagi semangatnya. Oke, bisa nggak? Bisa. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Gitu dong. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu ibu absen dulu ya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ibu absen satu-satu ya. Nurnia Sari Herawati, Andika Nuan, Hadir Bu. Najwa Lola Aulia, Hadir Bu. Dia Ayu Oktaviana Dewi. Hadir Bu. Nah, akhirnya hadir semua ya. Oke, kalian kok lemes banget sih hari ini? Belum makan Bu. Ayo dong semangat. Gimana kalau kita main dulu? Kita mulai pembelajaran hari ini dengan permainan. Mau nggak? Main apa ya? Boleh. Jadi ibu punya permainan yang namanya sambung kata. Jadi kalian tahu nggak lagu Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sekarang tahu nggak? Tahu. Pasti tahu dong. Jadi nanti kata yang terakhir diucap dan anak yang ibu tunjuk harus menyambungkan kata yang terakhir tadi. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Coba dulu atau langsung nih? Langsung aja ya. 1, 2, 3. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang makan, sedang makan, sedang makan sekarang. Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Makan tahu. Makan tahu sekarang. Sekarang tahu apa? Tahu apa sekarang? Tahu goreng. Tahu goreng sekarang. Sekarang goreng apa? Goreng apa sekarang? Goreng pisang sekarang. Sekarang pisang apa? Pisang apa sekarang? Pisang coklat sekarang. Sekarang coklat apa? Coklat apa sekarang? Coklat panas. Coklat panas sekarang. Sekarang panas apa? Panas apa sekarang? Panas siang sekarang. Sekarang siang apa? Siang apa sekarang? Siang terik. Siang terik sekarang. Sekarang terik apa? Terik apa sekarang? Terik panas. Terik Belum kan udah. Gagal, salah. Udah, gimana? Udah lebih semangat lagi nggak? Sudah Bu. Jadi ada yang tahu nggak hari ini kita mau pembelajaran apa kelas? Dongeng. Ya. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang dongeng. Apa sih dongeng itu dan apa saja unsurnya, apa saja ciri, struktur dan jenis-jenis yang ada. Jadi kalian harus tetap semangat dong. Masa di awal aja tadi udah lemes? Jadi nanti kalian harus bisa lebih semangat lagi biar paham ini. Ngerti anak-anak? Mengerti Bu. Jadi seperti yang telah disinggung ibu sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Pasti sudah tidak asing tentang
disebut dongeng ya anak-anak. Nah, itu termasuk dongeng. Nah, jadi definisi dari dongeng sendiri adalah cerita fiktif yang tidak nyata. Jadi hayalan ya anak-anak. Nah, definisi dari dongeng sendiri juga bisa disebut karya sastra yang bisa mengembangkan imajinasi seorang anak. Nah, kalian tahu nggak apa fungsi dari dongeng sendiri? Ibadah. Ya, itu juga bisa masuk dalam kelompok. Nah, benar. Jadi fungsi dongeng itu sebagai hiburan, bisa juga sebagai pesan moral untuk pembelajaran anak-anak. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, ciri dari dongeng sendiri yang pertama yaitu disebarkan secara lisan. Jadi pada zaman dulu kita kan belum ada elektronik seperti sekarang. Jadi penyebarannya tuh lewat lisan, lewat mulut ke mulut, lewat generasi ke generasi. Nah, namun pada zaman sekarang penyebaran dongeng sendiri sudah maju ya, sudah bisa disebarkan lewat handphone, lewat web itu ya anak-anak. Nah, ciri selanjutnya disebarkan dengan waktu yang cukup lama. Karena zaman dahulu penyebaran dongeng secara lisan, maka butuh waktu yang cukup lama untuk menyebarkan dongeng. Terdapat beraneka macam versi. Karena penyebarannya menggunakan lisan secara lisan, maka tidak heran jika dongeng terdapat berbagai macam versinya. Yang ciri yang selanjutnya bersifat anonim. Jadi dongeng itu tidak diketahui siapa sih penulis dongengnya, makanya dongeng itu bersifat anonim. Nah, ciri yang selanjutnya adalah mempunyai pola. Pada umumnya dongeng itu mempunyai pola. Biasanya di dongeng itu kalimat awal pendahuluannya adalah Alkisah, atau di sebuah desa, atau pada zaman dahulu pintar sekali. Nah, ciri yang selanjutnya adalah memiliki fungsi. Seperti yang dijelaskan tadi, dongeng itu berfungsi sebagai apa? Ya benar, sebagai hiburan. Juga bisa menjadi alat pendidikan karena dongeng juga memiliki pesan-pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Memiliki sifat pralogis atau logika. Jadi karena dongeng hayalan, imajinasi, maka itu dongeng itu di luar dari logika kita, logika manusia. Karena di dalam dongeng ada keajaibannya, ada sihirnya, seperti itu. Ciri yang selanjutnya itu menjadi milik bersama. Seperti yang ibu jelaskan tadi, jadi dongeng kan bersifat anonim, maka tidak heran semuanya menganggap bahwa dongeng ini adalah milik bersama. Cerita milik bersama. Ciri yang selanjutnya yaitu memiliki sifat polos. Kadangkala tidak heran jika sebuah dongeng terlalu menggambarkannya dengan belak-belakan. Maksudnya tuh langsung ke intinya. Biasanya tidak berbelit-belit karena dibaca untuk anak-anak. Jadi sifatnya gamblang. Dan ciri yang selanjutnya yaitu penokohan yang tidak menjebak. Di sini maksudnya di dalam dongeng tokoh-tokohnya tidak dijelaskan sifat yang lebih mendalam. Sifatnya yang kayak seperti kancil itu cerdik ya, itu cuma ada. Tidak dijelaskan bagaimana sifat yang lebih mendalam. Selain terdapat ciri dongeng juga terdapat strukturnya. Struktur dongeng ada berapa? 3. Nah, struktur dongeng kan ada 3 ya anak-anak. Tapi di dalam struktur ini ada bagian-bagian yang mendalam. Nah, di pendahuluan ada bagian orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan struktur tokoh, pengenalan latarnya. Jadi di dalam pendahuluan ini ada pengenalan tokoh, pengenalan latar, serta kalimat pengantar dalam sebuah dongeng. Nah, di dalam isi peristiwa itu ada 3 bagian. Ada yang tahu nggak bagian-bagiannya itu apa?
mereka itu ada masalahnya. Lalu kalau klimaks, Puncak permasalahan. betul. Jadi di dalam di dalam isi peristiwa ada konfliknya, ada masalahnya, kemudian ada puncak masalahnya yaitu klimaks. Nah, lalu di dalam isi peristiwa ada dua resolusi. Ada yang tahu resolusi apa? Tahu. Nah, resolusi ini adalah pemecahan masalah. Jadi karena ada masalah maka juga ditemukanlah masalahnya. Jadi di peristiwa itu adalah rangkaian peristiwa di dalam bentuk. Nah, struktur yang selanjutnya adalah penutup. Di dalam penutup ada apa? Amanat bisa jadi. Nah, benar. Jadi di dalam penutup itu ada kode. Jadi ada pesan moralnya, kemudian ada bagian akhir penutup isi dongengnya. Jadi di dalam struktur itu ada pendahuluan, isi peristiwa, penutup. Nah, di bagian pendahuluan tadi ada orientasi. Contoh dari orientasi sendiri itu seperti pada zaman dahulu di sebuah hutan hiduplah seekor kancil yang cerdik. Itu adalah contoh dari orientasi. Nah, isi peristiwanya tadi kan ada konflik, klimaks, dan resolusi. Konfliknya itu kalian tahu nggak ceritanya si kancil dan buaya? Tahu kan? Ceritain sama aja dulu. Kira-kira konfliknya apa sih? Konfliknya si kancil ingin menyeberangi sungai. Ya benar. Konfliknya adalah si kancil ingin menyeberang sungai, tapi tidak bisa karena tidak ada jembatan kan? Nah, maka itu klimaksnya itu ketika kancil membangun si buaya bahwa dia akan menemui si raja hutan, kemudian buayanya disuruh berjajar seperti jembatan agar kancil dapat menyeberanginya. Nah, resolusinya kancil dapat menyeberangi sungai tersebut dengan buaya yang telah berjajar. Nah, di bagian penutup kan tadi akhir cerita ya. Nah, akhirnya si kancil dapat menyeberangi sungai dan keluar dari hutan dengan selamat. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari si kancil dan buaya itu apa? Pesan moralnya yaitu kecerdasan dapat kecerdasan itu dapat mengatasi masalah kita. Jadi jika ada masalah sebaiknya dipikirkan lebih banyak. Nah, kemudian di dalam dongeng itu juga ada unsur dan jenisnya. Jadi unsur itu ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema itu sebagai gagasan pokok di dalam sebuah cerita. Untuk mengetahui tema, maka kita harus membaca dulu keseluruhan ceritanya. Dan tema itu ada beberapa ya, ada yang temanya persahabatan, kecintaan, kepahlawanan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya aja nih, si kancil itu temanya apa? Kayak persahabatan nggak sih Bu? Iya betul. Terus Sahabat? Enggak. enggak. Tapi ada kancil yang persahabatan kan? Iya. Biji. Kecerdikan berarti. Iya. Lalu selanjutnya ada latar. Latar itu terbagi atas 3. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Jika latar tempat itu menceritakan gimana terjadinya peristiwa tersebut, misal saja ada yang di sekolah, terus di rumah, lalu ada yang di gedung, ada yang di sungai, ada yang di
Yang kedua, latar itu ada latar waktu. Itu menceritakan waktunya kapan terjadinya peristiwa tersebut. Misal saja seperti pagi, siang, sore, atau malam, atau dan lain sebagainya. Kalau misalnya saja saat matahari terbenam berarti sore. Saat matahari terbit berarti pagi. Lalu yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana ini menceritakan suasana yang ada di dalam cerita tersebut, mungkin suasana para tokohnya. Misalnya nih, kalau misalnya ada yang meninggal berarti suasananya apa? Kalau misalnya ada yang ulang tahun, senang. Lalu yang selanjutnya ada alur. Alur itu ada 3 ya, teman-teman. Ada alur. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Maju mundur. Iya, cantik. Nah, kalau alur maju itu menceritakan kisah dari awal sampai ke akhir. Jadi mulai dari awal ceritanya bagaimana, terus muncul konflik, sampai akhirnya ada resolusi dan ada kodanya begitu. Kalau alur mundur itu biasanya ini menceritakan flashback ya. Jadi misalnya ada seseorang yang menceritakan, misal seorang nenek menceritakan kepada cucunya, dulu nenek waktu muda begini. Nah, itu alur mundur. Kalau alur campuran ini biasanya bisa maju dulu terus mundur. Jadi kayak misalnya awalnya kehidupan seperti biasa, lalu ketemu seseorang dan seseorang itu menceritakan masa lalunya. Nah, itu sebagai alur campuran gitu. Terus yang keempat itu ada tokoh. Tokoh ini adalah orang-orang yang berperan di sebuah cerita. Kalau misalnya nih paling undang tokoh utama itu siapa? Kalau apa ya? Siapa? Kecil atau buaya? Kalau Joko Tarub? Kalau Candi Prambanan siapa? 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 Prambanan. Nggak tahu, Bu? Ya, kalau sebelum lalu selanjutnya ini ada penokohan. Penokohan itu seperti menatap tokohnya seperti apa. Penokohan itu kan dibagi ada protagonis, antagonis, dan pritagonis. Kalau protagonis itu sebagai tokoh yang dari tokoh utama. Antagonis, kalau antagonis itu penentang tokoh utama. Jadi dia yang lebih jahat. Iya. Kalau pritagonis berarti apa? Kalau pritagonis itu sebagai tokoh penengah. Jadi nanti kalau antagonis dan protagonis sedang bertengkar, nanti di tengah-tengahnya ada protagonis gitu. Terus yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini seperti bagaimana seorang penulis menempatkan dirinya pada cerita. Jadi misalnya yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Jadi itu seperti sudut pandang orang pertama itu seperti seorang penulis berada di cerita tersebut. Seperti misalnya aku berlari mengejar kancil dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling sering digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini seperti orang yang serba tahu di sebuah cerita. Jadi misalnya nih, kancil menyembunyikan apel, harusnya kan dari yang tahu tuh
sih perlu gaya bahasa? Bagaimana? Indah. Biar menarik perhatian yang baca. Boleh, iya betul betul. Jadi kenapa sih perlu majas? Karena agar pembaca ini tidak bosan. Jadi juga memperpindah bacaan juga. Jadi agar gaya bahasa yang digunakan itu tidak itu saja. Jadi pembaca tidak cepat bosan untuk membaca ceritanya. Dan yang terakhir ada amanat. Ya, amanat itu apa? Pesan. Nah, jadi amanat ini tersirat. Tersirat itu maksudnya tidak langsung ada di dalam cerita. Jadi kita harus cari amanatnya apa. Coba aja kalau misalnya kalian undang amanatnya apa? Tidak boleh dimakan. Betul. Nanti kalau durhaka jadi batu. Kalau cerita Candi Prambanan berarti tidak boleh apa? Banyak minta. Tidak boleh memberi harapan palsu. Betul. Nanti kena karma. Nah, kita move on ya dari unsur. Sekarang kita ke jenis. Nah, jenis dongeng itu di sini dituliskan ada 5. Yang pertama ada mite. Mite itu atau mitos. Jadi mite ini cerita yang tokoh-tokoh dalam ceritanya itu seperti dewa-dewa, peri, bidadari, yang makhluk-makhluk gaib pokoknya. Setan, jin, itu bisa masuk sini. Contoh deh mite apa ya kira-kira? Kalau dari Mojokerto ada yang namanya Watu Blorok. Oh, itu seperti apa ceritanya? Jadi kayak dimitoskan, jadi kayak dulu tuh ada raja dan ratu yang melanggar aturan masuk ke dalam hutan, terus kemudian ditutup jadi batu karena melanggar makanan itu. Itu apakah ada unsur gaibnya? Ada gitu. Karena ini Bu, kan tempatnya jadi sakral, berhubung karena ratu dan ratu jadi batu, dan di tengah-tengah batu itu kan ada jalan. Barang siapa yang lewat situ terus nggak izin, nanti punggungnya bisa kecelakaan gitu. Masya Allah. Astagfirullah. Jadi mite itu contohnya itu ada Joko Tarub, karena Joko Tarub kan ada bidadarinya. Jadi itu masuk ada gaibnya kan. Terus Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul gaib juga. Sama cerita dewa-dewa, biasanya cerita dewa-dewa itu ada iya. Terus ada juga dulu kalau kerajaan Hindu biasanya pasti ada dewanya ya. Lalu yang kedua ada sage. Sage bukan warna ya. Kalau sage warna itu berarti hijau. Di sini sage itu menceritakan tentang kisah kepahlawanan, keberanian, dan juga kayak perlawanan sebuah tokoh. Nah, contoh aja nih, sage apa ya kira-kira? Sage itu seperti kisahnya Prabu Erlangga, seperti kisahnya calon arah, dan lain sebagainya, banyak lagi. Terus yang ketiga ada fabel. Fabel ini cerita yang tokohnya binatang tapi digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Kancil. Betul. Ada kancil, kancil dan buaya. Kancil itu sama semua orang, ada kancil sama petani juga ada. Terus apa lagi ya? Yang tentang hewan. Kancil dan harimau ada kan? Ada. Sudah ada. Malahan ya. Kita move ke selanjutnya. Ada legenda. Legenda itu seperti cerita asal usul sebuah daerah. Jadi misalnya nih, asal usul Danau Toba, asal usul Candi Prambanan, asal usul Sangkuriang. Mungkin dari 3 cerita yang ibu sebutkan ada yang
Sampurna apa pernah dengar cerita dari Arya tapi lupa. Iya, kalau misal Danau Toba itu ya bagaimana di Danau Toba? Kenapa bisa ada Danau Toba? Itu Sampurna. Ya kan dia minta itu kalau Danau Toba itu yang dia menikahi ikan. Jadi ikannya itu jelmaan seorang putri. Iya, jelmaan seorang putri yang cantik sekali. Dan si putri ini mau menikahi sama manusia. Si Toba ini dengan syarat dia tidak boleh mengungkit asal usul si putri. Kalau si putri ini sebenarnya adalah ikan emas. Tapi suatu saat si Toba melanggar janjinya. Akhirnya murkalah si putri dan akhirnya turun hujan badai yang sangat deras dan akhirnya terbentuklah Danau Toba. Jadi pedesaan di situ banjir dan terbentuklah Danau Toba. Sekarang yang terakhir yaitu Parabel. Yang tahu? Sepertinya masih asing ya kalau Fabel dan Berbeda udah banyak yang tahu kan. Dan kalau Parabel ini cerita yang memiliki nilai pendidikan atau moral kehidupan. Contohnya saja satu, Malin Kundang. Pasti tahu kan? Nah, Malin Kundang itu moralnya apa sih? Gak boleh durhaka sama ibu ya. Jadi kita harus senantiasa menghormati orang tua. Gak boleh kalau misalnya memang itu ibumu, gak boleh gak diakui, kan emang ibunya. Jadi kita gak boleh durhaka dengan orang tua itu. Nah, untuk selanjutnya Baik, berhubung dari kedua pemateri tadi sudah menjelaskan mengenai definisi, ciri, struktur, kemudian ada unsur dan jenis. Di sini Bapak akan menceritakan dua buah dongeng yang berasal dari satunya dari luar negeri dan satunya lagi tentunya berasal dari cerita lokal. Ya. Jadi dongeng yang pertama ingin Bapak ceritakan yaitu Aladin dan juga Jin Botol. Ya, jadi dongeng ini berasal tentunya dari Inggris yang kemudian diterjemahkan ulang dalam sebuah buku cerpen yang berjudul Aladin dan Jin Botol. Jadi di sini menceritakan seorang sosok pria bernama Aladin dan juga ibunya. Si Aladin ini hidup bersama ibunya di sebuah kota tentunya di sebuah padang pasir yang sangat gelap. Tempatnya panas dan juga terik. Dan kemudian pada suatu hari si Aladin dan juga ibunya sedang berjalan menuju pasar guna membeli keperluan ya sehari-hari lah seperti makanan, kemudian kain, baju dan lain sebagainya. Namun pada suatu saat si Aladin ini entah kenapa ia masuk ke sebuah kios yang di dalamnya itu terdapat sesosok pria atau mungkin bisa disebut sebagai penyihir. Kenapa? Karena tampilannya sendiri itu sangat bagaimana ya, sangat meragukan. Dimana kakek ini serba hitam, kemudian memiliki jenggot panjang dan memiliki wajah yang menakutkan. Nah, di sini Aladin tidak memiliki rasa takut. Anehnya seperti itu. Aladin justru bertanya seperti ini, "Pak, barang apa yang kamu jual di sini?" Kemudian bapak itu menjawab, "Di sini bapak hanya menjual 10 keperluan dan mungkin saja kamu memang butuh." Aladin di sini bertanya-tanya, apa sih keperluan yang ia butuhkan itu? Bagaimana orang ini bisa tahu? Kemudian Aladin bilang, keraguannya akan meninggalkan toko tersebut dan kembali kepada ibunya. Di sini ibunya sudah membeli, ibaratnya seperti membeli sayur, kain dan lain sebagainya. Aladin kemudian mengikuti ibunya kembali pulang. Sesampainya di rumah, Aladin menceritakan kepada ibunya kalau di pasar tadi Aladin bertemu dengan sesosok pria aneh. Aladin di sini berkata kepada ibunya seperti ini, "Ibu, tadi aku di pasar bertemu dengan sesosok pria aneh di sebuah kios tertentu. Sosok pria ini berpakaian serba hitam dan juga memiliki wajah yang menyeramkan." Sang ibu kemudian menjawab, "Ya mungkin saja ini orang yang aneh, kemudian juga orang yang tidak terkenal. Dan kamu juga harus
berhati-hati ketika kamu bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Nah, si Aladin ini tidak mendengarkan ucapan ibunya. Ini sudah berpikir atau berimajinasi bagaimana kalau ia kembali ke toko itu keesokan harinya. Dia kemudian berangan kalau saja ia kembali ke toko tersebut dan kemudian membeli barang yang dimaksudkan oleh si penjual, barang apa yang ia dapat? Begitulah yang ia pikir. Dan setelahnya ia melanjutkan aktivitas seperti biasa dan kemudian tidur. Keesokan paginya, si Aladin kemudian kembali ke tempat tersebut, di mana dia kemudian mencari kios tersebut, dan kebetulannya si pemilik kios ada di dalam sana. Kondisi kios yang sepi, gelap dan juga tersebut. Kemudian si Aladin masuk ke dalam kios tersebut dan kemudian menyapa si penjual yang merupakan penyihir itu tadi. Kemudian saya menyapa, "Selamat pagi, bolehkah saya bertanya?" Kemudian si penjualnya menjawab, "Silahkan anak muda, kamu ingin bertanya apa?" Kemudian si Aladin pun bertanya, "Barang apakah yang kau masukkan kemarin?" Kemudian si penjual ini menjawab, "Saya menjual sebuah sekop, yang dimana sekop ini memiliki kekuatan magis, di mana setiap barang yang engkau gali dengan sekop ini akan menghasilkan emas." Si Aladin kemudian tentunya sangat tertarik, dikarenakan di kehidupannya yang sekarang bersama dengan ibunya, ia hidup miskin, serba kekurangan. Jadi tanpa berpikir panjang, si Aladin pun mengiyakan, tapi dengan syarat jikalau Aladin membeli sekop ini, ia harus ikut dengan si pedagang untuk masuk ke dalam gua. Nah, kemudian si Aladin ini beberapa saat setelahnya si Aladin ini dan si pedagang tersebut pergi ke sebuah gua yang jauh dari kota, di mana si Aladin ini diajak masuk ke dalam gua. Namun di sini si pedagang meminta si Aladin untuk masuk terlebih dahulu, kemudian disusul oleh si pedagang. Nah, di sini Aladin merasa bingung, kenapa kok dia disuruh masuk terlebih dahulu, kenapa bukan si pedagang? Kan seharusnya si pedagang ini kan yang lebih tahu soal seluk-beluk gua, dan kemudian si pedagang itu kan juga tahu di mana letak lokasi guanya atau sebagainya. Nah, di sini Aladin merasa bingung, kok bisa orang ini menyuruhku masuk ke dalam gua? Lalu kemudian tanpa berpikir panjang, Aladin pun kemudian masuk ke dalam gua tersebut dengan perasaan yang seperti penasaran. Nah, di dalam gua tersebut akhirnya si Aladin menemukan dua buah jalan. Kemudian si pedagang tersebut mengikuti dari belakang sambil menyuruh Aladin untuk mengambil jalur sebelah kiri. Kemudian Aladin bertanya, "Kenapa tidak di jalur sebelah kanan? Memangnya ada apa di sebelah sana?" Kemudian si pedagang ini menjawab bahwasanya di jalur sebelah kiri ada sesuatu yang kamu inginkan. Nah, di sini Aladin pun bingung lagi, apa sih yang dia inginkan dan kok kenapa si pedagang ini tahu? Nah, tanpa berpikir panjang lagi, si Aladin pun masuk ke dalam jalur kiri tersebut sambil membawa sekop yang ia dapatkan dari si pedagang tadi. Kemudian di sana ternyata jalannya buntu. Nah, si Aladin ini bingung bagaimana cara dia untuk menemukan barang yang dia cari. Kemudian di belakangnya terdapat sosok pedagang tadi yang merupakan seorang penyihir. Nah, sosok ini meminta kepada si Aladin untuk menggali sesuatu di terowongan tersebut dengan menggunakan sekop yang dia beri kepada si Aladin. Kemudian si Aladin pun menuruti permintaan si pedagang tersebut. Kemudian si Aladin pun menggali. Dia terus menggali sampai kemudian dia menemukan sebuah benda keras yang terbuat dari emas. Dan benda tersebut merupakan sebuah teko berwarna emas yang mungkin jika dijual akan mahal. Begitulah pikir dari si Aladin. Kemudian si Aladin pun mengambil teko tersebut dan kemudian membawanya pergi tanpa sepengetahuan dari si pedagang. Dan kemudian Aladin pun kembali ke si pedagang sambil berkata, dia tidak menemukan apa-apa di sana. Dan kemudian si pedagang pun percaya saja. Dan kemudian mereka keluar dari jalur sebelah kiri tersebut dan memasuki jalur sebelah kanan. Nah, di jalur sebelah kanan ini ternyata terdapat sebuah pertambangan di mana di sana berisi sebuah berlian, emas dan lain sebagainya. Dan di sana si Aladin pun bersama si pedagang mengambil sedikit emas dan juga berlian yang dijual di pasar. Dan kemudian
kemudian Aladin pun kembali keluar dari gua dan kemudian pulang ke rumah. Dan kemudian mereka berdua berpisah antara si Aladin dan juga si pedagang. Si pedagang kembali ke pasar, sementara si Aladin kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Aladin pun bercerita kepada sang ibu, "Ibu, aku mendapatkan berlian dan juga emas yang sangat banyak." Kemudian si ibunya pun bertanya-tanya, "Kamu dapat dari mana segitu banyaknya emas dan juga berlian?" "Aku mendapatkannya setelah aku menggali di sebuah gua yang jauh dari kota." Itu kata si Aladin. Dan kemudian Aladin pun melanjutkan perkataannya, "Kita tidak perlu hidup miskin lagi. Kita tentunya kedepannya akan hidup lebih kaya." Itulah kata si Aladin. Namun dia lupa bahwasanya di gua tersebut ia juga mendapatkan sebuah teko berwarna emas. Dan akhirnya si Aladin pun masuk ke dalam kamarnya. Di sana ia mengusap teko tersebut yang awalnya kotor berdebu. Dia terus mengusap sebanyak 3 kali dan tiba-tiba muncullah sebuah jin berwarna biru yang keluar dari teko tersebut. Nah, jin tersebut memberikan 3 permintaan kepada si Aladin. "Aku memberikanmu 3 permintaan." Begitu kata si jin. Kemudian si Aladin pun berkata bahwasanya ia ingin memiliki kerajaan yang besar dan juga kehidupan yang layak. Sang jin pun mewujudkannya. Lalu tiba-tiba dibangunlah sebuah istana secara gaib tentunya. Dari sini tuh tiba-tiba muncul sebuah istana yang besar dan megah, di mana di situ nantinya akan ditempatkan oleh si Aladin dan juga ibunya, dan juga disertai dengan kekayaan yang berlimpah, emas yang banyak dan juga sumber air yang tidak terbatas. Kemudian kan terjadi 2 permintaan lagi nih. Si Aladin pun pada saat itu bertemu dengan sosok ratu cantik dari negeri seberang. Nah, sosok tersebut bernama Jasmine. Kemudian si Aladin kan di sini posisinya terpikat oleh si Jasmine ini. Nah, si Jasmine juga terpikat oleh si Aladin. Kemudian mereka sama-sama suka. Nah, akhirnya si Aladin ini meminta permintaan keduanya bahwasanya ia ingin menjadi suami dari si Jasmine. Kemudian juga si Jasmine dia juga berharap bahwasanya Jasmine ini bisa menjadi istrinya. Dan kemudian si jin ini mengiyakan. Dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Nah, dan setelah itu kan tersisa salah satu permintaan lagi. Si Aladin ini menyimpan teko ajaibnya di kamarnya. Kemudian dia menjalani hidup menyenangkan bersama sang istri dan juga si ibunya. Namun di sini yang tidak kita ketahui adalah si pedagang yang mengetahui kalau Aladin ini tiba-tiba memiliki kekayaan yang berlimpah, kemudian juga istri yang cantik. Si pedagang ini merasa iri. Kemudian dia mendatangi secara diam-diam dengan menyamar sebagai si ibu. Jadi di sini dia kan benar-benar berposisi sebagai penyihir. Dia berubah menjadi si ibu Aladin dan menyelinap masuk ke dalam istananya. Kemudian dia mencari ke seluk-beluk istana di mana si teko ajaibnya. Akhirnya si pedagang yang menyamar menjadi si ibunya ini menemukan sebuah teko di kamar Aladin, teko berwarna emas. Kemudian si pedagang ini menggosok sebanyak 3 kali teko tersebut dan muncullah sesosok jin. Nah, di sini jinnya meminta si pedagang ini untuk menjawab 3 permintaan. Ibaratnya si jin ini kembali memberikan 3 permintaan kepada si pedagang tersebut. Nah, permintaan pertama, si pedagang ini meminta agar si Aladin ini dipindahkan jauh dari kota. Dan akhirnya jin pun mengiyakan. Kemudian permintaan yang kedua, si jin ini meminta kekayaan Aladin ini dikuras habis. Lalu permintaan yang terakhir, si jin ini meminta kerajaan si Aladin ini dipindahkan dari tempat asalnya yang sudah dari kota menjadi jauh, sangat jauh dari kota. Jadi di istana tersebut yang masih berisi dengan keluarga-keluarganya seperti ibu dan istrinya, tiba-tiba dipindahkan jauh dari kota. Nah, si Aladin ini kan awalnya kan berada di tengah kota, tengah berjalan-jalan, kok tiba-tiba dipindah juga. Nah, si Aladin ini bingung, kemudian dia melakukan perjalanan mencari di mana kota asalnya dan juga mencari di mana kerajaan tempat dia tinggal. Nah, ada ibu dan juga ibunya. Si Aladin ini terus mencari dan akhirnya menemukan kota tempat ia berasal. Namun yang tidak ia ketahui
istananya juga ikut dipindahkan. Jadi si Aladin ini bingunglah dia, di mana istanaku. Kemudian ia terus mencari selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Dia terus mencari di mana tempat istananya, di mana istri cintanya, dan juga di mana ibu kekasihnya. Sampai akhirnya dia menemukan kembali istana tersebut dengan posisi ibu dan istrinya dijadikan pembantu oleh si pedagang tersebut. Nah, karena marah, si Aladin ini terus maju dan menerjang pedagang tersebut dengan menonjoknya, kemudian menghajarnya. Sampai akhirnya dia menemukan ada teko di sana. Dan kemudian setelah sekian lama dia pun ingat kalau dia itu masih memiliki satu permintaan lagi. Nah, di sini si Aladin pun meminta kalau si pedagang ini akan dipindahkan jauh di luar benua atau mungkin di luar daerah yang sangat-sangat jauh, yang jauh dari tempatnya berasal. Kemudian keluarlah jin, dan jin tersebut mengiyakan permintaan dari si Aladin. Kemudian si jin ini memindahkan si pedagang tersebut jauh dari tempat Aladin berasal. Dan semenjak saat itu si pedagang ini tak pernah kembali. Dan kemudian si Aladin pun hidup bahagia bersama dengan istri dan juga ibunya. Walaupun dengan tempat yang sangat jauh, tapi si Aladin ini tetap merasa cukup. Karena apa? Puncak kebahagiaan itu ada pada keluarga. Begitu. Apa masih mau dengar cerita lagi atau sudah dicukupkan? Sudah. Baik. Kalau begitu saya akhiri sesi cerita pada kali ini. Silakan untuk melanjutkan. Baik anak-anak, di sini saya akan Ibu akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi dongeng kali ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan atau mendengarkan Ibu? Didengarkan ya. Jangan ngobrol, jangan berisik. Ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kesimpulan dari dongeng ini. Dongeng adalah bentuk narasi yang memiliki makna moral serta pengembangan imajinasi. Nah, dongeng juga disampaikan melalui lisan dari generasi ke generasi. Namun, dongeng sendiri tidak hanya sebagai hiburan. Tadi kan sudah dijelaskan kalau fungsi dongeng sebagai hiburan. Namun, dongeng juga menjelaskan tentang pelajaran dari karakter yang ada di dalam dongeng tersebut serta cerita. Jadi, bisa mengajak pembaca atau pendengar untuk mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam dongeng tersebut. Serta dongeng juga biasanya berisi tentang kebaikan, kejujuran, tekad, atau nilai-nilai penting lainnya. Sehingga pembaca tidak hanya mendapat hiburan saja, tetapi juga mendapat makna moral dari dongeng tersebut. Nah, jadi sehingga pembaca dan pendengar menjadi banyak wawasan, menjadi tahu tentang makna moral, jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan bertanya, apa kesan tentang materi dongeng ini? Ada yang bisa menjawab? Selain itu apa? Ya, apalagi ada yang bisa menjawab? Dongeng itu ternyata ada banyak ya. Iya, ada yang bisa menjelaskan tentang struktur? Jadi itu kan ada 3, Ya. tapi dalam benda itu ada bagian-bagiannya. Ya, wah bagus sekali, berarti sudah paham ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya. Ibu ada tugas sih. tugas itu. Iya dong, masa nggak ada? Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk mempersiapkan alat tulisnya, ayo. Agar tidak lupa, jadi harus ditulis ya. Apakah sudah? Sudah, Bu. Nah, yang pertama Ibu memberikan kalian tugas secara individu ya. Jadi tidak berkelompok. Yaitu tugasnya membaca dongeng legenda. Ayo ditulis. Iya, dongeng legenda. Yang kedua, judul dongeng tidak boleh sama. Wow. Harus berbeda. Aku Toba. Aku Putri Salju. Aku ini orang tidur. Ayo yang ketiga, ayo tidak boleh berisik. Yang ketiga, nanti kalian akan membaca dongeng di depan.
salah satu dongeng legenda. Nah, waktu pulang masih kurang 10 menit nih. Apa kita main game dulu? Boleh. Apa tuh Bu? Ayo, sekarang alat tulisnya dimasukkan tas dulu ya. Nah, di sini ibu punya game. Nanti kalau ibu bilang 1, kalian tepuk 1. Kalau ibu bilang 2, kalian tepuk 2. Kalau ibu bilang 3, kalian nggak usah tepuk. Nanti yang salah kalian nunggu sampai 10 menit. Yang nggak pernah salah bisa langsung keluar kelas kan. Ayo langsung dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, gak ada ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Jadi kamu pulang dulu, enggak, yang salah nanti pulangnya menunggu 10 menit. Jadi yang lain bisa pulang sekarang. Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Maka kita harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pulang ya? Dadah.